Suamiku menendangku keluar saat hamil tua karena menuduh janinku anak supir. Dia lebih percaya hasutan pelakor penipu dibanding istri sahnya sendiri. Kini ia menangis darah saat tahu supir itu adalah bodyguard pribadiku dan akulah pemilik perusahaan tempatnya mengemis gaji. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk kita absen dulu ya. Mbak Putri pengen tahu sahabat-sahabat tercinta ini hadir dari kota mana aja nih? Tulis asal kalian di kolom komentar ya. Biar kita bisa makin akrab dan merasa dekat meski lewat layar. Semoga setiap langkah kalian selalu diberkahi, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Amin. Yuk, ini dia ceritanya. Haruna bangun sebelum subuh, jauh sebelum suara azan berkumandang dari musyalah kecil di ujung gang. Ia selalu bangun pada jam yang sama, seolah tubuhnya telah disetel oleh kebiasaan yang tak pernah ia langgar sejak menikah. Tangannya meraba sisi ranjang, memastikan selimut suaminya masih terlipat rapi di atas tubuh itu. Zidan tidur membelakanginya, napasnya teratur, wajahnya tampak tenang. Haruna menatapnya beberapa detik lebih lama, lalu bangkit perlahan agar tidak mengusik tidurnya. Ia melangkah ke dapur dengan gerakan senyap. Rumah itu tidak besar, tapi bersih dan tertata. Dindingnya polos, perabotannya sederhana, tidak ada hiasan mencolok selain jam dinding tua dan rak kecil berisi beberapa buku yang jarang tersentuh. Haruna menyalakan lampu dapur, menggulung lengan bajunya, lalu mulai menanak nasi. Ia menyiapkan air panas, mencuci beras, memotong bawang, dan menumis bumbu dengan takaran yang selalu sama. Ia hafal selera suaminya, tahu kapan Zidan menyukai masakan yang lebih pedas dan kapan ia ingin yang ringan. Semua itu dilakukan tanpa keluhan, tanpa jeda untuk bertanya apakah ia lelah atau tidak. Saat matahari mulai menampakkan cahaya pucat di balik jendela, Haruna telah selesai memasak. Ia menyusun piring, menuang teh hangat ke dalam cangkir kesukaan Zidan, lalu duduk sejenak di kursi dapur. Tangannya menyentuh perutnya yang belum menampakkan apa-apa, meski rasa mual sering datang belakangan ini. Ia menarik napas pelan, menahan sesuatu yang entah sejak kapan menjadi kebiasaan, menahan diri untuk tidak terlalu berharap. Zidan keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Rambutnya masih sedikit berantakan, langkahnya berat. Haruna segera berdiri. "Mas sudah bangun," ucapnya lembut. Zidan mengangguk singkat. Ia duduk, mengambil sendok, dan mulai makan tanpa banyak bicara. Haruna berdiri di samping meja, memperhatikan apakah lauknya kurang, apakah tehnya terlalu panas. Jika Zidan berdehem atau meletakkan sendok terlalu keras, Haruna akan sigap bertanya, "Kurang asin?" "Sudah pas." Jawaban itu selalu singkat. Haruna mengangguk, tak pernah memaksa percakapan. Ia tahu kapan harus diam. Setelah Zidan selesai, Haruna membereskan meja. Ia mencuci piring, menyapu lantai, lalu masuk ke kamar untuk merapikan ranjang. Semua dilakukan dengan ritme yang sama setiap hari, seolah hidupnya berjalan di atas garis lurus yang tak boleh melenceng sedikit pun. Tetangga sering melihat Haruna sebagai istri ideal. Ia ramah, tidak banyak bicara, selalu tersenyum sopan. Ia jarang keluar rumah kecuali untuk berbelanja ke warung atau mengantar makanan ke Zidan jika diminta. Jika ada yang bertanya tentang dirinya, Haruna akan menjawab secukupnya. Ia tidak pernah bercerita panjang. Tidak tentang keluarganya, tidak tentang masa sebelum menikah. Orang-orang menganggapnya tertutup, tapi baik. Tidak ada yang merasa perlu menggali lebih jauh. Pagi itu, setelah Zidan berangkat kerja, Haruna duduk di ruang tamu. Cahaya matahari masuk dari celah tirai, menyinari wajahnya yang tampak tenang. Ia mengambil kain lap, membersihkan meja, lalu berhenti sejenak saat matanya tertuju pada sebuah laci kecil di sudut ruangan. Laci itu selalu terkunci. Kuncinya tergantung di balik rak dapur, tersembunyi di antara gantungan kain. Tidak pernah ada yang bertanya apa isi laci itu. Zidan pun tidak. Haruna berjalan mendekat, membuka laci itu dengan gerakan yang sudah sangat ia hafal. Di dalamnya tersimpan beberapa benda yang tidak pernah ia keluarkan saat ada orang lain di rumah. Sebuah dompet lama, kartu identitas dengan nama yang tidak pernah disebutkan lagi, dan sebuah ponsel yang selalu mati. Haruna menatap benda-benda itu lama, seolah memastikan semuanya masih ada, masih nyata, lalu menutup laci kembali. Ia kembali ke dapur, mengambil segelas air,
dan meminumnya perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Jika ada yang melihatnya saat itu, mereka hanya akan melihat seorang istri yang tenang, tidak lebih. Siang hari, Haruna biasanya menjahit. Ia menerima pesanan kecil dari tetangga, sekadar menambah uang belanja. Mesin jahitnya tua, suaranya berderit, tapi tangannya lincah. Ia bekerja dengan teliti, tidak pernah terburu-buru. Jika benangnya kusut, ia akan membenahinya dengan sabar. Ia terbiasa dengan kesabaran. Sesekali, ia akan berhenti, menatap keluar jendela. Pandangannya kosong, seolah pikirannya berjalan ke tempat yang jauh. Ada hari-hari di mana ia terdiam lebih lama dari biasanya. Jemarinya menggenggam kain tanpa bergerak. Namun begitu suara langkah terdengar dari luar atau tetangga menyapanya, ia akan kembali tersenyum, kembali menjadi Haruna yang dikenal semua orang. Sore hari, ia mulai menyiapkan makan malam. Zidan biasanya pulang tepat waktu. Jika terlambat, ia akan mengirim pesan singkat. Haruna tidak pernah bertanya mengapa. Ia hanya menyesuaikan jadwal masaknya. Jika Zidan pulang dengan wajah lelah, Haruna akan memijat pundaknya tanpa diminta. Jika Zidan diam, Haruna akan diam juga. Di balik semua itu, ada kebiasaan kecil yang tidak pernah disadari siapapun. Setiap malam, setelah Zidan tertidur, Haruna akan duduk di tepi ranjang, membuka buku catatan tipis yang selalu ia sembunyikan di bawah kasur. Isinya bukan curahan perasaan berlebihan, bukan keluhan. Hanya catatan singkat, tanggal, dan beberapa kalimat yang ditulis rapi. Kadang berupa angka, kadang nama yang tidak dikenal Zidan. Setelah menulis, ia akan menutup buku itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Haruna jarang bermimpi. Jikapun bermimpi, ia tidak pernah menceritakannya. Namun ada malam-malam tertentu di mana ia terbangun dengan napas tertahan. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Pada malam-malam itu, ia akan bangkit, menuju dapur, dan duduk sendirian hingga fajar menyingsing. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang tertahan di balik tatapan itu. Ia memilih hidup ini dengan sadar. Ketika menikah dengan Zidan, Haruna tahu apa yang ia lepaskan. Ia tahu apa yang ia kubur. Namun ia tidak pernah menyesal di hadapan siapapun. Ia menjalani perannya dengan penuh kehati-hatian, seolah satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan semua yang ia bangun. Zidan mengenalnya sebagai perempuan sederhana. Tidak manja, tidak banyak menuntut. Ia tidak pernah meminta hadiah mahal, tidak pernah mengeluh tentang rumah atau uang. Jika Zidan pulang membawa cerita tentang rekan kerja, Haruna akan mendengarkan tanpa menyela. Jika Zidan berbicara tentang keinginannya suatu hari nanti, Haruna akan mengangguk dan berkata, "Mas pasti bisa." Kalimat itu selalu sama. Nadanya selalu lembut. Namun di dalam dirinya, Haruna menyimpan banyak hal yang tidak pernah ia ucapkan. Ia tahu dunia tidak sesederhana yang tampak dari jendela rumahnya. Ia tahu kehidupan bisa berubah dalam satu tarikan napas. Pengalaman itu membuatnya berhati-hati, membuatnya memilih diam daripada menjelaskan. Pada suatu sore, saat Haruna sedang menyiram tanaman di halaman kecil rumahnya, seorang tetangga baru menyapanya. Pertanyaan itu sederhana, tentang asal-usul, tentang keluarga. Haruna menjawab singkat, senyumnya tetap terjaga. Ketika ditanya tentang orang tuanya, ia hanya berkata mereka tinggal jauh. Tidak ada kebohongan di sana, hanya potongan kebenaran yang dipilih dengan cermat. Malam itu, setelah Zidan tertidur, Haruna kembali membuka laci kecilnya. Ia mengambil ponsel lama itu, menyalakannya, lalu mematikannya kembali tanpa membuka apapun. Ia menghela napas pelan, lalu tersenyum tipis, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua baik-baik saja. Ia kembali ke ranjang, memandang wajah suaminya yang terlelap. Haruna berbaring, menarik selimut, dan memejamkan mata. Di balik ketenangannya, ada kehidupan lain yang pernah ia miliki, ada pilihan-pilihan besar yang pernah ia buat. Semua itu kini disimpan rapi, jauh dari pandangan, menunggu waktu yang entah kapan akan datang. Zidan berjalan cepat menyusuri lorong kantor dengan map tipis di tangan. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8:05. Ia tidak suka terlambat, bukan karena disiplin semata, tetapi karena ia tidak ingin dipandang remeh. Setiap langkahnya mengandung beban yang tak terlihat oleh siapapun.
Di antara rekan-rekannya, Zidane dikenal sebagai pekerja keras. Ia jarang menolak tugas, jarang mengeluh, dan hampir selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan ruangan. Namun kerja keras itu tidak pernah benar-benar memberinya rasa cukup. Saat duduk di balik meja kerjanya, Zidane menyalakan komputer dan menatap layar kosong beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ia teringat obrolan semalam dengan Haruna yang hanya berakhir pada kalimat-kalimat singkat. Tidak ada pertengkaran, tidak ada suara tinggi, tapi justru itulah yang membuatnya merasa ada jarak yang tumbuh tanpa ia sadari. Zidane menarik napas, lalu mulai bekerja. Angka-angka di layar bergerak cepat, laporan demi laporan ia susun dengan teliti. Ia tahu pekerjaannya, ia paham tanggung jawabnya. Tapi di balik semua itu, ada suara kecil di kepalanya yang terus berbisik bahwa ia seharusnya berada di posisi yang lebih tinggi. Bahwa pada usia seperti ini, hidupnya seharusnya sudah jauh lebih mapan. Setiap kali ia melihat atasan melewati mejanya, perasaan itu muncul. Bukan iri yang terang-terangan, melainkan rasa tertinggal yang menyesakkan. Zidane merasa seperti berlari di tempat, menghabiskan tenaga tanpa benar-benar maju. Ia membandingkan dirinya dengan teman-teman lama yang kini sudah membeli rumah besar, mobil baru, atau memiliki jabatan bergengsi. Ia tidak membenci mereka, tetapi ia membenci perasaan di dadanya sendiri. Saat jam makan siang, Zidane duduk bersama beberapa rekan kerja. Topik pembicaraan berkisar pada proyek baru, bonus tahunan, dan rencana liburan. Zidane ikut tertawa, ikut menimpali, namun pikirannya melayang. Ia menghitung-hitung pengeluaran bulan depan, cicilan yang harus dibayar, dan kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah berkurang. Rumah tangga itu mahal, kata salah satu rekannya sambil tertawa. Zidane ikut tersenyum, meski dadanya terasa sedikit sesak. Ia teringat Haruna yang selalu berusaha menghemat, tidak pernah meminta lebih, tidak pernah mengeluh meski ia tahu uang belanja seringkali pas-pasan. Justru karena itulah, Zidane merasa semakin tertekan. Ia ingin memberi lebih, ingin terlihat berhasil, ingin merasa pantas sebagai kepala keluarga. Sepanjang hari itu, Zidane bekerja tanpa henti. Ketika jam pulang tiba, ia masih duduk di depan layar. Kantor mulai sepi. Lampu-lampu dimatikan satu persatu. Zidane baru beranjak ketika satpam mengingatkan. Dalam perjalanan pulang, ia mengendarai motornya dengan pikiran penuh. Lampu jalan menyala satu persatu, angin malam menerpa wajahnya, tapi kepalanya tetap panas oleh pikiran yang tidak selesai. Sesampainya di rumah, Haruna sudah menyiapkan makan malam. Aroma masakan menyambutnya, meja makan tertata rapi seperti biasa. Haruna menoleh saat mendengar suara pintu. "Mas sudah pulang," ucapnya. Zidane mengangguk. Ia duduk, melepas sepatu, lalu mencuci tangan. Haruna menuangkan air minum, gerakannya tenang dan terukur. Mereka makan dalam diam beberapa menit. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, hanya karena keduanya terbiasa membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka. "Hari ini capek?" tanya Haruna akhirnya. "Lumayan," jawab Zidane singkat. Haruna mengangguk. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Ia tahu jika Zidane ingin bercerita, ia akan melakukannya. Jika tidak, ia tidak akan memaksa. Sikap itu dulu terasa menenangkan bagi Zidane. Kini, entah mengapa, ia justru merasa seperti ada tembok tipis yang memisahkan mereka. Setelah makan, Zidane duduk di ruang tamu, menatap televisi tanpa benar-benar menonton. Haruna membereskan dapur, suara piring beradu pelan terdengar dari balik tembok. Zidane memperhatikan jam dinding, lalu ponselnya. Ada pesan dari rekan kerja tentang tugas tambahan besok. Ia membalas singkat. Ketika Haruna keluar dari dapur, ia duduk di sebelah Zidane. Jarak mereka dekat, tapi perasaan Zidane terasa jauh. Ia ingin berbicara, ingin mengeluarkan beban di kepalanya, namun kata-kata itu tertahan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin Haruna melihat kegelisahannya. "Mas mau teh?" tanya Haruna. "Boleh." Haruna bangkit, membuatkan teh, lalu kembali duduk. Ia menyerahkan cangkir itu dengan kedua tangan. Zidane menerimanya, merasakan hangatnya merambat ke telapak tangannya. Ia menyesap perlahan. Di benaknya, Zidane memikirkan banyak hal. Tentang masa depan, tentang bagaimana ia ingin hidupnya berubah.
Tentang rasa takut jika suatu hari ia tidak lagi mampu memenuhi peran yang selama ini ia banggakan. Haruna duduk di sampingnya, tenang seperti biasa, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam itu, mereka tidur tanpa percakapan panjang. Haruna membelakangi Zidan, napasnya teratur. Zidan menatap langit-langit kamar, pikirannya berputar. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan rasa cukup itu akan datang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Zidan semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia pulang lebih malam, membawa kelelahan yang menumpuk. Haruna tetap menyambutnya dengan sikap yang sama, tanpa perubahan. Tidak ada tuduhan, tidak ada drama. Justru ketenangan itulah yang membuat Zidan merasa semakin sendiri dengan pikirannya. Di kantor, Zidan mulai merasa sensitif terhadap hal-hal kecil. Candaan rekan kerja terasa seperti sindiran. Keberhasilan orang lain terasa seperti cermin yang memantulkan kekurangannya sendiri. Ia mulai membawa pulang kegelisahan itu ke rumah, meski tidak pernah mengucapkannya secara langsung. Haruna menyadari perubahan itu, meski ia tidak menunjukkannya. Ia melihat cara Zidan duduk lebih lama dalam diam, cara ia menghela napas lebih sering. Namun Haruna memilih menunggu. Ia percaya setiap orang punya waktunya sendiri untuk berbicara. Di antara mereka, jarak itu tumbuh perlahan, hampir tak terasa. Bukan jarak yang memicu pertengkaran, melainkan jarak yang tercipta dari hal-hal yang tidak diucapkan. Dan Zidan, dengan segala ambisinya, mulai merasa bahwa hidupnya bergerak maju tanpa benar-benar membawanya kemanapun. Rita datang pada suatu pagi tanpa memberi kabar lebih dulu. Suara ketukan di pintu terdengar keras dan berulang, memecah ketenangan rumah yang biasanya sunyi. Haruna yang sedang menyapu ruang tamu menghentikan gerakannya. Ia menghela napas pelan, lalu berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, sosok Rita berdiri dengan tas besar di tangan dan wajah tanpa senyum. "Ini masih jam segini, kamu baru bangun?" tanya Rita tanpa menunggu dipersilakan masuk. "Sudah dari tadi, Bu," jawab Haruna lembut sambil menyingkir memberi jalan. Rita melangkah masuk, matanya menyapu seluruh ruangan seperti sedang memeriksa sesuatu yang kurang. Ia meletakkan tas di sofa, duduk tanpa melepas pandangan dari sudut ke sudut rumah. Haruna menutup pintu, lalu berdiri beberapa langkah dari ibu mertuanya itu. "Rumahnya begini saja dari dulu," ujar Rita datar. "Zidan kerja keras, tapi hasilnya ya begini." Haruna menunduk. Ia tidak menjawab. Ia mengambilkan segelas air dan menyerahkannya pada Rita. "Terima kasih," kata Rita singkat, lalu menyesapnya sedikit. "Zidan mana?" "Mas sudah berangkat kerja." Rita mendengus pelan. "Pagi-pagi sudah pergi, pulang malam. Badannya diperas habis. Kalau punya istri yang bisa mendorong, mungkin hidupnya tidak jalan di tempat." Kata-kata itu melayang di udara. Haruna merapikan ujung bajunya, tangannya sedikit gemetar namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia memilih diam, seperti yang selalu ia lakukan. Rita berdiri, berjalan ke dapur. Ia membuka tutup panci, mengintip isinya. "Masakannya ini lagi, tidak bosan?" "Mas suka yang sederhana," jawab Haruna lirih. "Laki-laki itu kalau dituruti terus, ya begini jadinya," sahut Rita. "Tidak berkembang." Sejak hari itu, kehadiran Rita menjadi bagian dari keseharian mereka. Ia memutuskan tinggal beberapa waktu dengan alasan ingin menemani Zidan. Tidak ada yang berani menolak. Zidan sendiri tampak senang, meski kehadiran ibunya membawa suasana berbeda ke dalam rumah. Setiap pagi, Rita duduk di meja makan bersama mereka. Ia memperhatikan cara Haruna menyajikan makanan, cara ia duduk, cara ia berbicara. Tidak ada yang luput dari penilaiannya. "Kamu dulu sekolah sampai mana?" tanya Rita suatu pagi. "SMA, Bu." Rita mengangguk pelan. "Pantas." Haruna tidak bertanya apa maksud kata itu. Ia hanya melanjutkan makan dalam diam. Zidan duduk di seberangnya, fokus pada piringnya. Ia tidak menyela, tidak membela, seolah kata-kata ibunya adalah hal biasa. Rita sering membicarakan perempuan lain. Tetangga jauh, anak temannya,
atau sekadar cerita lama yang entah benar entah tidak. Semuanya selalu berakhir dengan perbandingan. Anaknya Bu Sari itu sekarang ikut suaminya keluar kota. Usaha mereka maju. Istrinya pintar bicara, pintar membawa diri. Haruna mendengar itu sambil mencuci piring. Air mengalir, menenggelamkan sebagian suara Rita, tapi tidak maknanya. Ia menggigit bibir, lalu menarik napas panjang. "Kamu ini terlalu pendiam," lanjut Rita suatu sore. "Perempuan itu harus bisa mengangkat derajat suaminya." Haruna mengangguk pelan. "Iya, Bu." Jawaban itu selalu sama. Tidak membantah, tidak menjelaskan. Rita semakin yakin bahwa menantunya memang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Zidan berada di tengah-tengah, seringkali memilih diam. Jika Rita berbicara, ia hanya mengangguk atau menjawab singkat. Haruna melihat itu, mencatatnya dalam hati, namun tidak pernah mengungkit. Ia tidak ingin rumah berubah menjadi tempat penuh suara tinggi. Suatu malam, Rita mulai membahas masa lalu Haruna. "Orang tuamu tinggal di mana?" "Di luar kota, Bu." "Kerjanya apa?" Haruna terdiam sejenak. "Usaha kecil." Rita tertawa kecil, bukan tawa hangat. "Pantas kamu begini." Hidup pas-pasan itu kelihatan dari cara orang membawa diri. Zidan mengangkat wajahnya. "Bu." Rita menoleh. "Kenapa?" "Tidak apa-apa." Kalimat itu menggantung. Haruna menunduk lebih dalam. Ia tahu, itu bukan pembelaan. Itu hanya penanda bahwa Zidan tidak ingin percakapan berlanjut, bukan karena ia tidak setuju, melainkan karena ia lelah. Sejak itu, Rita semakin terang-terangan. Ia mengatur cara Haruna mengurus rumah, mengomentari pakaiannya, bahkan caranya berbicara pada Zidan. Haruna mengikuti semua dengan patuh. Ia bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Ia memastikan tidak ada celah yang bisa dipermasalahkan. Namun bagi Rita, selalu ada yang kurang. "Kamu tidak pernah bercerita soal hidupmu sebelum menikah," ujar Rita suatu siang. "Seperti tidak punya masa lalu." Haruna tersenyum tipis. "Tidak ada yang menarik, Bu." Rita menatapnya lama, seolah mencoba membaca sesuatu. Perempuan yang tidak punya cerita biasanya menyembunyikan sesuatu. Haruna tidak menjawab. Ia berdiri, membawa piring kotor ke dapur. Tangannya bergetar saat meletakkannya di wastafel. Ia menutup mata sejenak, menenangkan diri. Zidan pulang malam itu dengan wajah letih. Rita segera menyambutnya dengan keluhan kecil yang dibungkus kekhawatiran. "Kamu ini kerja terus, pulang capek, rumah begini-begini saja." Zidan duduk, melepas sepatunya. "Sudah, Bu. Kamu terlalu sabar. Kalau saja kamu menikah dengan perempuan yang tepat, hidupmu pasti beda." Haruna berdiri di dapur, mendengar setiap kata. Ia menunggu Zidan berkata sesuatu. Namun yang terdengar hanya desahan napas. Malam itu, Haruna tidur lebih cepat. Ia membelakangi Zidan, memeluk bantal. Di dalam gelap, matanya terbuka. Kata-kata Rita berputar di kepalanya, bukan sebagai luka baru, melainkan sebagai pengingat bahwa posisinya di rumah itu selalu rapuh. Ia memilih diam, bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena ia tahu, satu kata saja bisa membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. Dan untuk saat ini, ia masih ingin rumah itu tetap utuh, meski harus menahan diri dari banyak hal. Pagi itu, Haruna duduk lebih lama di tepi ranjang. Kepalanya terasa ringan, perutnya mual, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menunggu rasa itu mereda sebelum berdiri. Sudah beberapa hari tubuhnya memberi tanda yang sama, berulang, seperti isyarat yang pelan namun tegas. Haruna tidak langsung bercerita. Ia menyimpan rasa itu sendiri, menunggu waktu yang tepat. Di dapur, ia mencoba menyiapkan sarapan seperti biasa. Baru beberapa langkah, dadanya terasa sesak. Ia bersandar pada meja, menutup mata, menarik napas perlahan. Ketika rasa mual kembali datang, ia bergegas ke kamar mandi. Ia membilas wajahnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya tampak lelah. Haruna menatap lama, lalu tersenyum tipis, seolah sudah memahami sesuatu yang selama ini ia duga. Hari itu,
Setelah Zidan berangkat kerja, Haruna keluar rumah sendirian. Langkahnya pelan. Ia mengenakan kerudung sederhana dan membawa tas kecil. Ia kembali dengan wajah yang berbeda. Ada gugup, ada harap yang ditahan rapi. Siang menjelang ketika Zidan mengirim pesan bahwa ia akan pulang agak sore. Haruna membaca pesan itu, lalu menyimpan ponselnya. Ia menyiapkan makan malam dengan hati-hati, memilih menu yang ringan, meski kepalanya masih terasa berat. Zidan pulang saat azan maghrib hampir usai. Haruna menyambutnya di depan pintu. Ia tampak ragu sejenak, lalu tersenyum. "Mas," ucapnya pelan. Zidan menoleh. "Iya." "Kita bicara sebentar, ya?" Zidan duduk di kursi ruang tamu. Haruna mengambil tempat di seberangnya. Tangannya saling menggenggam. Ia menarik napas, lalu berkata dengan suara yang tetap terjaga, "Aku hamil." Beberapa detik berlalu dalam diam. Zidan menatapnya, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Lalu wajahnya berubah. Senyum perlahan muncul, matanya berbinar. "Benar?" tanyanya. Haruna mengangguk. Zidan berdiri, mendekat, memegang bahunya. Ia tertawa kecil, napasnya terdengar lega. "Alhamdulillah," ucapnya. Akhirnya. Malam itu, rumah terasa berbeda. Ada kebahagiaan yang sederhana, tidak meledak-ledak, tapi hangat. Zidan bercerita tentang rencananya, tentang masa depan. Haruna mendengarkan, tersenyum, sesekali mengangguk. Ia merasakan tangannya digenggam lebih erat dari biasanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Zidan terlihat benar-benar hadir. Rita mengetahui kabar itu keesokan harinya. Ia menatap Haruna dari ujung kepala sampai kaki. "Sudah periksa?" tanyanya. "Sudah, Bu." "Jangan malas. Hamil itu bukan alasan tidak mengurus rumah." Haruna mengangguk. "Iya, Bu." Ucapan selamat dari Rita terdengar datar. Ia duduk, menghela napas. Zidan harus lebih giat sekarang. Anak itu butuh biaya. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa niat menenangkan. Zidan mengangguk, seolah beban di pundaknya bertambah satu lapis lagi. Sejak hari itu, ia mulai sering pulang malam. Alasannya selalu pekerjaan. Haruna tidak pernah bertanya terlalu jauh. Ia tahu Zidan sedang berusaha. Kehamilan itu membawa perubahan yang tidak terlihat dari luar. Haruna sering merasa pusing, tubuhnya mudah lelah. Namun pagi-pagi, ia tetap bangun, tetap memasak, tetap membersihkan rumah. Jika Rita mengeluh lantai kurang bersih atau masakan kurang hangat, Haruna akan segera memperbaikinya. Ia tidak ingin kehamilannya menjadi alasan yang memperkeruh suasana. Suatu siang, Haruna jatuh terduduk di dapur. Tangannya gemetar, keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia bertahan beberapa menit, lalu bangkit perlahan. Tidak ada yang melihat. Tidak ada yang perlu tahu. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan langkah yang lebih hati-hati. Zidan semakin jarang berada di rumah. Saat pulang, ia tampak lelah, pikirannya jauh. Haruna menyambutnya seperti biasa, menyiapkan air hangat, menghidangkan makanan. Mereka makan bersama, tapi percakapan tidak lagi panjang. Zidan sering menatap ponselnya, membalas pesan, lalu terdiam. "Mas capek?" tanya Haruna suatu malam. "Iya," jawab Zidan singkat. Haruna mengangguk. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Rita memperhatikan perubahan itu dengan caranya sendiri. Perempuan hamil itu harusnya bikin suami makin semangat, bukan makin terbebani, ujarnya suatu sore. Haruna sedang melipat pakaian. Tangannya berhenti sejenak, lalu kembali bergerak. "Zidan bekerja keras, Bu." "Kerja keras saja tidak cukup," sahut Rita. "Harus ada hasil." Kata-kata itu mengendap, menambah tekanan yang sudah ada. Zidan mendengarnya, meski ia tidak menanggapi. Malam itu, ia kembali pulang larut. Haruna terbangun, melihat jam, lalu memejamkan mata kembali saat mendengar pintu ditutup pelan. Hari-hari berjalan dengan pola yang semakin terasa berat. Kehamilan Haruna mulai terlihat, perutnya membesar perlahan. Tubuhnya semakin mudah lelah. Namun tuntutan rumah tidak berkurang. Rita tetap meminta ini dan itu.
Zidan tetap sibuk di luar. Haruna jarang mengeluh. Jika rasa sakit datang, ia menahannya. Jika air mata hampir jatuh, ia menundanya hingga sendirian. Ia tidak ingin anak yang dikandungnya tumbuh di tengah suara tinggi dan keluhan. Suatu malam, saat Haruna duduk di kamar, tangannya mengusap perutnya pelan. Ia berbicara lirih, seolah hanya untuk dirinya sendiri. Di luar, suara motor Zidan terdengar menjauh. Haruna menatap jendela, lalu menunduk. Ada kebahagiaan dalam dirinya, namun juga kekhawatiran yang mulai tumbuh, pelan tapi pasti, mengikuti setiap langkah hidup yang terasa semakin menjauh dari genggamannya. Zidan mengenal Hesti dari lingkungan kerja. Perempuan itu tidak duduk satu divisi dengannya, tapi sering terlihat di lantai yang sama. Penampilannya sederhana, cara bicaranya tenang, dan senyumnya tidak berlebihan. Awalnya tidak ada yang istimewa. Hesti hanya rekan kerja yang sesekali menyapa, bertanya soal laporan, atau mengingatkan jadwal rapat. Suatu sore, saat Zidan pulang lebih lambat dari biasanya, Hesti masih duduk di mejanya. Lampu kantor sudah banyak yang mati. Zidan melewatinya tanpa niat berhenti, tapi Hesti menyapanya. "Masih banyak kerjaan, Mas?" Zidan berhenti. "Iya, kayaknya tidak ada habisnya." Hesti tersenyum kecil. "Saya juga sering begitu." Percakapan itu sederhana. Tidak ada nada menggoda, tidak ada sikap berlebihan. Mereka berbicara tentang pekerjaan, tentang atasan yang menuntut, tentang tenggat waktu yang terus bergeser. Zidan merasa lega bisa berbicara tanpa harus menjaga citra. Hesti mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk dan sesekali menanggapi dengan kalimat pendek. Sejak hari itu, mereka mulai sering berbicara. Kadang di pantry, kadang di lorong kantor. Hesti selalu ada saat Zidan terlihat lelah. Ia tidak banyak bertanya, tidak mengorek terlalu dalam. Justru sikap itulah yang membuat Zidan merasa nyaman. Suatu malam, setelah lembur, mereka duduk berhadapan dengan 2 gelas kopi instan. "Mas kelihatan capek sekali akhir-akhir ini," kata Hesti. "Biasa," jawab Zidan. "Tanggung jawab." Hesti menatapnya, "Tidak terlalu lama. Mas orang yang bertanggung jawab. Tidak semua laki-laki begitu." Kalimat itu sederhana, tapi menempel di pikiran Zidan. Ia jarang mendengar pengakuan seperti itu. Di rumah, ia lebih sering mendengar keluhan, meski tidak diucapkan langsung oleh Haruna. Tekanan terasa dari sikap, dari keheningan, dari kehadiran ibunya yang selalu menuntut lebih. Hesti tidak pernah membicarakan Haruna secara langsung. Ia hanya mendengarkan saat Zidan tanpa sadar mulai bercerita. Tentang lelahnya bekerja, tentang tuntutan rumah, tentang perasaan tidak pernah cukup. Hesti mendengarkan, tidak memotong, tidak menyalahkan siapapun. "Berat ya," ucapnya suatu kali. "Mas menanggung banyak hal sendirian." Zidan mengangguk. Ia sendiri tidak sadar sejak kapan ia mulai bercerita lebih banyak. Mungkin karena Hesti tidak memberinya nasihat, tidak menyuruhnya bersabar atau bersyukur. Ia hanya mengakui perasaan itu ada. Di rumah, Haruna merasakan perubahan kecil. Zidan semakin sering memeriksa ponselnya, membalas pesan dengan cepat, lalu menyimpannya kembali. Jika Haruna bertanya, jawabannya selalu singkat. "Teman kantor." Haruna mengangguk. Ia tidak menaruh curiga. Ia percaya pada batas-batas yang ia dan Zidan miliki. Ia tidak pernah memeriksa ponsel suaminya, tidak pernah menanyakan detail yang tidak ditawarkan. Namun Zidan mulai membandingkan tanpa ia sadari. Saat Haruna diam, ia teringat Hesti yang mendengarkan. Saat Haruna hanya mengangguk, ia teringat Hesti yang menanggapi. Perbandingan itu tidak pernah diucapkan, bahkan di dalam hati pun ia enggan mengakuinya. Tapi perlahan, cara pandangnya berubah. Suatu hari, Hesti menanyakan kabar Zidan dengan nada yang sama seperti biasanya. Zidan menjawab seadanya. Lalu, entah mengapa, ia berkata, "Istri saya hamil." Hesti tersenyum. "Selamat." "Terima kasih." "Itu tanggung jawab besar," lanjut Hesti. "Mas pasti kepikiran banyak hal." Zidan mengangguk. "Iya." Hesti tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dari sorot matanya, Zidan merasa dipahami. Ia tidak merasa dihakimi,
tidak merasa dituntut untuk terlihat kuat. Sejak itu, Zidane semakin sering berada di luar rumah. Bukan hanya karena pekerjaan. Kadang ia duduk di kantor lebih lama, hanya untuk berbincang singkat dengan Hesti. Percakapan mereka tetap berada di batas yang tampak wajar. Tidak ada sentuhan, tidak ada janji. Hanya kata-kata yang terasa ringan. Di rumah, Haruna tetap menjalani hari-harinya. Kehamilannya semakin terasa. Ia mudah lelah, namun tetap berusaha menyambut Zidane dengan sikap yang sama. Ia tidak tahu bahwa di luar, suaminya mulai menemukan ruang yang terasa lebih lapang. Rita memperhatikan perubahan itu. Zidane sekarang sering pulang malam, katanya suatu sore. Pekerjaannya sedang banyak, Bu, jawab Haruna. Rita mendengus. Perempuan itu harus bisa bikin suaminya betah di rumah. Haruna menunduk. Ia tidak membela diri. Ia hanya merapikan meja, menyusun piring dengan rapi. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa lagi yang harus ia lakukan? Zidane pulang malam itu dengan wajah yang tidak terlalu lelah. Haruna memperhatikannya. Ada sesuatu yang berbeda, meski ia tidak bisa menunjuk apa. Mereka makan bersama dalam diam. Zidane tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Di luar rumah, Hesti duduk di kendaraannya, menatap layar ponsel yang masih menyala. Percakapan mereka hari itu singkat, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum. Ia tahu caranya bersikap. Ia tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Ia tidak terburu-buru. Dan tanpa disadari Zidane, kehadiran Hesti yang tampak sederhana itu mulai menggeser sedikit demi sedikit cara ia melihat rumah tangganya sendiri. Bukan sebagai sesuatu yang harus dijaga, melainkan sebagai beban yang ia pikul sendirian. Pagi-pagi rumah sudah terasa sunyi meski matahari belum tinggi. Haruna duduk di kursi dapur dengan tangan memegang cangkir teh yang mulai dingin. Mual kembali datang, lebih kuat dari hari-hari sebelumnya. Ia menahan napas, memejamkan mata, menunggu gelombang itu berlalu. Dari kamar, suara langkah Zidane terdengar. Ia keluar dengan kemeja setengah terpasang, wajahnya tampak lelah meski hari baru saja dimulai. Haruna berdiri. Mas, sarapannya. Nanti saja, potong Zidane sambil meraih tas. Aku terlambat. Haruna mengangguk. Ia menyingkir, memberi jalan. Zidane melewatinya tanpa menoleh. Pintu tertutup, menyisakan suara engsel yang pelan namun terasa berat. Haruna berdiri beberapa detik, lalu kembali duduk. Ia menatap meja makan yang masih rapi, piring yang tak tersentuh. Ia tidak marah. Ia hanya merasa kosong. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Zidane semakin sering pergi pagi dan pulang malam. Jika pulang, ia lebih banyak diam. Haruna mencoba menyesuaikan diri, menurunkan suaranya, memperhalus sikapnya, seolah dengan itu ia bisa mengembalikan sesuatu yang perlahan menjauh. Namun setiap usaha terasa seperti menyentuh udara. Kehamilan Haruna memasuki masa yang lebih berat. Punggungnya sering nyeri, kakinya mudah pegal. Emosinya naik turun tanpa aba-aba. Kadang ia merasa sangat lelah hingga ingin menangis. Namun air mata itu selalu ia telan kembali. Ia tidak ingin menambah beban siapapun. Suatu sore, Haruna sedang menyapu ruang tamu ketika Rita keluar dari kamar. Matanya mengamati lantai, lalu berhenti pada sudut dekat pintu. Masih ada debu, kata Rita. Haruna segera kembali menyapu bagian itu. Maaf, Bu. Rita duduk, menyilangkan tangan. Hamil itu bukan sakit. Jangan jadikan alasan. Haruna mengangguk. Ia tidak membela diri. Ia tidak menjelaskan bahwa punggungnya terasa seperti ditarik, bahwa kepalanya sering berdenyut. Ia hanya ingin pekerjaan itu selesai. Rita semakin sering mengatur. Dari cara Haruna memasak, cara ia mencuci pakaian, sampai cara ia berbicara pada Zidane. Setiap komentar terasa seperti koreksi yang tak pernah habis. Zidane pulang malam karena capek di luar, kata Rita suatu malam. Di rumah seharusnya dia dapat ketenangan, bukan suasana lesu. Haruna menunduk. Iya, Bu. Zidane duduk di sofa, mendengar itu tanpa menoleh. Ia menatap ponselnya, jarinya bergerak cepat membalas pesan. Haruna melihat sekilas nama yang muncul di layar, lalu mengalihkan pandangan.
Ia tidak bertanya. Malam itu, mereka tidur membelakangi satu sama lain. Haruna memeluk perutnya, merasakan gerakan kecil di dalam. Ia tersenyum tipis, lalu matanya berkaca-kaca. Ia ingin berbagi rasa itu, ingin Zidane ikut merasakan keajaiban kecil yang tumbuh di antara mereka. Namun setiap kali ia ingin berbicara, ia merasa kata-katanya akan jatuh ke ruang kosong. Zidane merasa dirinya tidak lagi dipahami. Di kantor, ia merasa dihargai. Pekerjaannya diakui, keluhannya didengar. Di rumah, ia merasa setiap langkahnya diawasi, setiap keputusannya diukur. Ia pulang membawa lelah, disambut oleh keheningan dan tatapan yang menurutnya penuh harap. Harap yang tidak ia tahu bagaimana memenuhinya. Suatu malam, Haruna mencoba membuka percakapan. Mereka sedang makan malam, Rita sudah masuk kamar. "Mas," ucap Haruna pelan. "Kalau Mas capek, kita bisa bicara." Zidane berhenti mengunyah. Ia menghela napas. "Bicara apa?" "Apa saja. Aku dengar." Zidane meletakkan sendoknya. "Kamu tidak akan mengerti." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Zidane sadari. Haruna terdiam. Ia menunduk, jari-jarinya meremas ujung taplak meja. "Aku capek, Haruna," lanjut Zidane. "Di luar banyak tekanan. Di rumah juga." Haruna menelan ludah. "Aku tidak bermaksud." "Sudahlah," potong Zidane. Ia berdiri, meninggalkan meja. "Aku mau keluar sebentar." Pintu kembali tertutup. Haruna duduk sendiri, menatap piring yang belum kosong. Nafasnya bergetar, tapi ia menahannya. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa semakin kecil di rumahnya sendiri. Rita keluar dari kamar beberapa menit kemudian. "Zidane kemana?" "Keluar sebentar, Bu." Rita mendengus. Perempuan hamil itu seharusnya bikin suami betah, bukan malah bikin suasana berat. Haruna berdiri, membereskan meja. Tangannya gemetar. Ia tidak menjawab. Di dalam hatinya, ada kelelahan yang tidak pernah ia ucapkan. Ia merasa berjalan sendirian di lorong yang semakin sempit. Zidane pulang larut malam. Haruna sudah tidur, atau setidaknya berpura-pura tidur. Ia mendengar langkah kaki suaminya, suara air di kamar mandi, lalu kasur yang sedikit bergeser. Zidane berbaring, membelakanginya. Jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari sebelumnya. Hari demi hari, jarak itu menjadi kebiasaan. Mereka berbicara seperlunya, bertanya secukupnya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata kasar. Justru itulah yang membuat semuanya terasa dingin. Seperti api yang padam bukan karena hujan deras, tetapi karena dibiarkan kehabisan bahan bakar. Rita terus menambahkan tekanan, dengan kata-kata yang terdengar seperti nasihat, tapi terasa seperti tuntutan. Zidane semakin jarang di rumah. Haruna semakin tenggelam dalam kehamilan dan perasaannya sendiri. Di tengah rumah yang sama, mereka menjalani hidup masing-masing, berdampingan namun tidak benar-benar bersama. Zidane duduk di bangku panjang dekat area parkir kantor, menunggu hujan reda. Langit sore gelap, udara lembab. Ia menatap layar ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Langkah kaki mendekat, lalu berhenti di sampingnya. "Belum pulang?" Suara itu lembut. Zidane menoleh. Hesti berdiri sambil memeluk map, rambutnya sedikit basah. Ia tersenyum kecil. "Hujannya belum reda," jawab Zidane. Hesti duduk dengan jarak yang wajar. "Akhir-akhir ini Mas sering pulang malam." Zidane mengangkat bahu. "Banyak kerjaan." Hesti mengangguk, seperti memahami. "Pasti berat. Apalagi Mas lagi banyak tanggung jawab." Zidane terdiam. Ia tidak menjawab, tapi Hesti tidak memaksa. Ia hanya duduk, menatap hujan, lalu berkata pelan, "Kadang orang kuat juga butuh dimengerti." Kalimat itu jatuh perlahan, tidak menekan, tidak menuduh. Zidane merasakan sesuatu mengendur di dadanya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali berbincang di pantry. Topiknya ringan, tentang pekerjaan, tentang cuaca. Lalu Hesti menyelipkan cerita kecil, seolah tak sengaja. "Saya kemarin lihat istri Mas di jalan," katanya sambil menuang air panas ke gelas. Zidane menoleh. "Oh ya?" "Iya,
Saya tidak menyapa, takut salah orang. Tapi sepertinya dia sering naik mobil itu. Mobil. Hesti tersenyum tipis. Supirnya. Zidane mengerutkan kening. Supir siapa? Hesti mengangkat bahu. Saya juga tidak tahu. Mungkin kenalan. Saya cuma kepikiran saja. Soalnya Mas sering bilang pulang malam. Istri Mas sering sendirian. Zidane tertawa kecil. Meski tidak sepenuhnya nyaman. Itu biasa. Iya, kata Hesti cepat. Saya cuma bilang. Jangan salah paham. Saya yakin Mas dan istri Mas saling percaya. Kalimat terakhir itu justru tinggal di kepala Zidane lebih lama dari yang seharusnya. Di rumah, Haruna duduk di ruang tamu menunggu Zidane pulang. Perutnya terasa kencang, punggungnya nyeri. Rita sudah masuk kamar sejak sore, meninggalkan suasana yang sunyi. Ketika Zidane akhirnya datang, Haruna berdiri. Mas sudah makan? Tanyanya. Sudah, jawab Zidane cepat. Haruna mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Namun tatapan Zidane terasa berbeda. Lebih lama, lebih meneliti, seolah mencari sesuatu yang tidak ia pahami. Hari-hari berikutnya, Hesti semakin sering hadir dengan nada prihatin. Tidak pernah menuduh, tidak pernah berkata tegas. Ia hanya bercerita, menyampaikan potongan-potongan kecil yang tampak sepele. Mas jangan tersinggung, katanya suatu kali. Saya cuma kasihan lihat Mas capek. Kadang perempuan kalau suaminya sibuk, cari teman bicara. Zidane menghela napas. Haruna tidak begitu. Semoga, jawab Hesti pelan. Mas paling tahu istri Mas. Nama supir itu kembali muncul, kali ini lebih samar. Hesti menyebutnya sebagai orang yang sering terlihat mengantar. Tidak ada detail, tidak ada tudingan. Justru ketidakjelasan itu yang membuat pikiran Zidane bekerja sendiri. Zidane mulai memperhatikan hal-hal kecil di rumah. Jam pulang Haruna dari belanja. Senyum yang tetap terjaga meski tubuhnya jelas lelah. Ponsel yang kadang disimpannya cepat saat Zidane masuk ruangan. Semua hal yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan, kini terasa berbeda. Suatu malam, Zidane bertanya, "Kamu tadi kemana?" Haruna menoleh. "Ke pasar." "Naik apa?" Haruna terdiam sejenak. "Naik mobil langganan." "Mobil siapa?" "Supir yang biasa di depan pasar, Mas." Jawaban itu wajar. Namun di kepala Zidane, kata-kata Hesti terngiang. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu masuk kamar. Haruna berdiri di tempatnya, merasa ada jarak baru yang muncul tanpa suara. Hesti melihat perubahan itu dari kejauhan. Zidane menjadi lebih sensitif, lebih mudah terdiam. Ia tidak lagi banyak bercerita, tapi lebih sering mendengarkan. Dan Hesti tahu, saat seseorang mulai mendengarkan dengan cara seperti itu, benih keraguan sudah tertanam. Suatu sore, Hesti berkata dengan nada hati-hati, "Kadang orang terlalu baik sampai tidak sadar dimanfaatkan." Zidane menatapnya. "Maksudnya?" Hesti menggeleng. "Tidak apa-apa. Saya cuma tidak ingin Mas terluka." Zidane tidak menjawab. Ia pulang malam itu dengan pikiran penuh. Haruna menyambutnya seperti biasa, tapi Zidane merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia sentuh. Kepercayaan yang dulu utuh, kini terasa memiliki celah kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuatnya goyah. Di kamar, Haruna duduk memijat kakinya yang bengkak. Ia menatap pintu, menunggu Zidane masuk. Saat Zidane akhirnya datang, wajahnya datar. "Kamu capek?" tanya Haruna. Zidane mengangguk singkat. Ia berbaring tanpa berkata apa-apa. Di dalam gelap, Haruna menatap punggung suaminya. Ia merasakan perubahan itu, tapi tidak tahu dari mana asalnya. Sementara di luar rumah, keraguan telah menemukan tempatnya, tumbuh perlahan di sela-sela keheningan, dipelihara oleh cerita-cerita yang tidak pernah benar-benar lengkap. Haruna mulai sering terbangun sebelum fajar, bukan karena kebiasaan, melainkan karena pikirannya tak lagi bisa tenang. Ia berbaring memandangi langit-langit kamar, mendengarkan napas Zidane di sampingnya yang kini terdengar asing. Ada jarak yang tidak kasat mata, tapi nyata. Bukan dari tubuh, melainkan dari sikap. Dari cara Zidane menjawab singkat,
dari tatapan yang tidak lagi singgah lama di wajahnya. Haruna menyadarinya sepenuhnya. Namun ia memilih tidak bertanya. Ia tahu, satu pertanyaan bisa membuka pintu ke arah yang belum tentu siap ia hadapi. Ia tahu, menuntut penjelasan di saat suaminya semakin mudah tersulut hanya akan memperlebar retak yang sudah ada. Maka Haruna memilih diam. Diam yang bukan karena pasrah, melainkan karena ia sedang menimbang banyak hal. Pagi-pagi, saat Zidan berangkat tanpa sarapan, Haruna tidak lagi menyusul dengan suara lembut. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menunggu suara motor menjauh, lalu kembali masuk ke rumah yang terasa lebih besar dari sebelumnya. Ia duduk di kursi dapur, menatap meja kosong, dan merasakan dadanya mengeras oleh sesuatu yang tidak ia beri nama. Kehamilan membuat emosinya lebih peka. Hal-hal kecil terasa berat. Namun Haruna menata dirinya dengan hati-hati. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang dianggap lemah. Ia tidak ingin kehadiran anaknya kelak diingat sebagai awal dari semua keluhan. Siang hari menjadi waktu favoritnya untuk menyendiri. Setelah pekerjaan rumah selesai dan Rita beristirahat di kamar, Haruna duduk di sudut ruang tamu dengan buku catatan kecil. Buku itu selalu ia simpan di balik tumpukan kain, jauh dari pandangan. Sampulnya polos, tanpa tulisan. Ia membukanya perlahan, seolah takut mengganggu keheningan. Tulisan Haruna rapi, teratur. Tidak ada kalimat panjang atau keluhan berlebihan. Ia menulis tentang hari-harinya, tentang tubuhnya yang semakin berat, tentang perasaan yang datang dan pergi. Kadang ia hanya menulis satu baris, lalu menutup buku itu kembali. Ia juga menulis tentang rencana-rencana kecil. Bukan rencana pelarian, bukan pula pengkhianatan. Lebih seperti persiapan diam-diam. Tentang apa yang harus ia lakukan jika suatu hari ia benar-benar sendirian. Tentang hal-hal yang selama ini ia sembunyikan rapat, yang tidak pernah ia bagi bahkan pada suaminya sendiri. Sore hari, Haruna sering duduk di dekat jendela, menatap jalan. Ia memperhatikan orang-orang berlalu lalang, mendengar suara kendaraan, dan merasa dirinya seperti penonton dalam hidupnya sendiri. Zidan semakin jarang pulang tepat waktu. Jika pulang, ia langsung masuk kamar atau duduk dengan ponsel di tangan. Haruna tidak lagi berusaha membuka percakapan panjang. Ia hanya bertanya seperlunya. "Mas sudah makan? Mas mau minum?" Jawaban Zidan selalu singkat. Haruna menerima itu tanpa ekspresi. Ia tidak ingin memancing emosi, tidak ingin memperlihatkan kekecewaannya. Di dalam kamar, Haruna sering berbicara pada dirinya sendiri. Kadang tangannya mengusap perutnya pelan, merasakan gerakan kecil yang membuatnya tersenyum. Di saat-saat itu, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Ada kehidupan yang tumbuh, ada alasan untuk tetap kuat. Ia mulai menyusun barang-barangnya dengan lebih rapi. Memilah pakaian, menyimpan beberapa dokumen di satu tempat. Semua dilakukan tanpa tergesa, tanpa kepanikan. Seperti seseorang yang sedang bersiap menghadapi perubahan, bukan melarikan diri darinya. Rita memperhatikan kebiasaan Haruna yang semakin pendiam. "Kamu sekarang makin aneh," katanya suatu sore. Diam saja, seperti menyimpan sesuatu. Haruna tersenyum tipis. "Tidak, Bu. Saya cuma capek." "Capek itu biasa. Jangan terlalu bawa perasaan." Haruna mengangguk. Ia tidak menjelaskan bahwa yang ia rasakan bukan sekadar capek. Ada kegelisahan yang tidak bisa ia bagi, karena ia sendiri belum sepenuhnya memahaminya. Malam hari menjadi waktu paling sunyi. Setelah Zidan tertidur, Haruna bangun perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, memastikan suaminya benar-benar terlelap. Lalu ia mengambil buku catatannya, menulis beberapa baris di bawah cahaya lampu kecil. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kewaspadaan. Ia menulis tentang kepercayaan. Tentang betapa mudahnya kepercayaan berubah bentuk ketika tidak dijaga. Tentang bagaimana diam bisa menjadi tameng, sekaligus senjata terakhir. Haruna menutup buku itu, menyimpannya kembali, lalu berbaring. Ia memunggungi Zidan, memejamkan mata. Di dalam dirinya, ada keteguhan yang mulai terbentuk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok atau lusa. Namun satu hal ia yakini, apapun yang datang, ia harus siap. Ia memilih tidak menuntut, bukan karena ia tidak peduli,
melainkan karena ia sedang menguatkan dirinya sendiri. Di tengah rumah yang terasa semakin asing, Haruna sedang menata ulang batinnya, mempersiapkan sesuatu yang belum waktunya terlihat, namun pasti akan dibutuhkan. Rita tidak lagi menahan diri. Sikapnya berubah dari sindiran halus menjadi tatapan terang-terangan yang dingin. Setiap gerak Haruna diperhatikan, setiap perubahan tubuhnya dinilai dengan curiga. Tidak ada lagi senyum basa-basi atau sapaan seperlunya. Rumah itu terasa seperti ruang pengadilan tanpa palu, tanpa keputusan, hanya penuh penilaian. Suatu pagi, saat Haruna sedang menyiapkan minum hangat untuk dirinya sendiri, Rita berdiri di ambang dapur. Matanya menelusuri perut Haruna yang semakin terlihat. Tatapannya tajam, tidak berkedip. "Kandunganmu sudah berapa bulan?" tanyanya datar. "Masuk bulan kelima, Bu," jawab Haruna pelan, tanpa menoleh. Rita mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Cepat juga perutnya besar. Haruna menghentikan gerakannya sejenak. Tangannya menggenggam gelas lebih erat. Ia memilih tidak menjawab. Rita melangkah lebih dekat. "Kamu yakin perhitunganmu benar?" ucapnya lagi, kini tanpa berusaha menyamarkan maksud. Haruna menoleh. Wajahnya tenang, meski dadanya berdegup lebih cepat. "Saya periksa rutin, Bu. Semua sesuai." "Dokter bisa salah," Rita menyahut cepat. "Apalagi kalau pasiennya tidak jujur." Kalimat itu menggantung di udara. Haruna menatap Rita beberapa detik, lalu menunduk. Ia tidak membela diri, tidak meninggikan suara. Ia hanya kembali melanjutkan kegiatannya, seolah percakapan itu tidak pernah terjadi. Namun sejak hari itu, pertanyaan serupa terus muncul. Di depan Zidan, Rita mulai berani berbicara lebih jauh. Nada suaranya prihatin, tapi isinya merusak. "Kamu tidak merasa ada yang aneh?" kata Rita suatu malam saat Zidan sedang duduk di ruang tamu. "Ibumu ini bukan ingin menuduh, tapi kamu juga harus pakai akal sehat." Zidan menghela napas. "Maksud ibu apa?" Perut Haruna besar terlalu cepat. "Kamu jarang di rumah. Ibu cuma khawatir kamu dibohongi." Zidan terdiam. Kata-kata itu menancap di pikirannya, bercampur dengan cerita-cerita yang sebelumnya ia dengar. Ia ingin menepisnya, ingin berkata bahwa ibunya berlebihan. Namun keraguan yang sudah tertanam membuatnya ragu pada keyakinannya sendiri. Saat Zidan menatap Haruna yang sedang duduk diam di sudut ruangan, perasaannya terbelah. Ia melihat istrinya yang tetap lembut, tetap menjalankan kewajiban tanpa keluhan. Tapi di saat yang sama, suara ibunya bergema di kepalanya, mempertanyakan hal-hal yang selama ini tidak pernah ia ragukan. "Mas, kenapa?" tanya Haruna ketika menyadari tatapan itu. "Tidak apa-apa," jawab Zidan cepat, lalu memalingkan wajah. Haruna mengangguk. Ia tidak mendesak. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang berubah. Ada jarak yang bukan lagi sekadar dingin, melainkan curiga. Rita semakin berani. Ia tidak lagi berbicara dengan kode. "Sebagai ibu, wajar kalau ibu melindungi anak. Jangan sampai kamu menanggung malu," katanya tanpa menurunkan suara. Haruna mendengar semuanya dari balik pintu. Ia berdiri diam, tangannya gemetar. Ada luka yang terasa dalam, tapi ia menahannya rapat. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan dengan tangisan atau amarah. Malam itu, Zidan gelisah. Ia duduk lama di kamar, memandangi lantai. Di satu sisi ada Haruna, perempuan yang ia nikahi, yang ia pilih sendiri. Di sisi lain ada ibunya, sosok yang sejak kecil ia hormati dan percayai. Ia merasa terjebak di tengah, tidak tahu harus berdiri di mana. Haruna berbaring membelakanginya, seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, jarak itu terasa lebih berat. Bukan karena lelah, melainkan karena kepercayaan yang mulai goyah. Zidan ingin bertanya, ingin memastikan, tapi lidahnya keluh. Ia takut jawaban apapun akan menghancurkan sesuatu. Ia memilih diam, sama seperti Haruna. Di rumah itu, kecurigaan mulai tumbuh tanpa suara. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar. Hanya pandangan yang berubah, kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, dan perasaan yang semakin sulit dibedakan antara takut, ragu, dan kecewa. Hesti tidak lagi sekadar mendengarkan. Ia mulai mengarahkan.
Setiap pertemuan dengan Zidane selalu diwarnai nada prihatin yang dibuat-buat, seolah ia satu-satunya orang yang benar-benar memahami beban yang dipikul Zidane. Kata-katanya lembut, tetapi tersusun rapi untuk menusuk bagian paling rapuh dari harga diri seorang laki-laki. "Kamu kelihatan capek," ucap Hesti suatu sore, saat mereka duduk berhadapan di sebuah tempat yang jauh dari rumah. "Aku lihat kamu makin kurus." Zidane tersenyum tipis. "Banyak pikiran." "Wajar," sahut Hesti. "Tekanan kerja, rumah, belum lagi omongan orang. Tidak semua istri peka dengan itu." Kalimat itu terdengar ringan, tapi Zidane menangkap maksudnya. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya sibuk mengaduk minuman yang sudah lama dingin. Hesti melanjutkan dengan nada hati-hati. "Aku cuma kasihan sama kamu. Dari dulu kamu selalu berusaha keras, tapi seolah tidak pernah cukup." Zidane menghela napas panjang. Ia merasa dilihat, dipahami, sesuatu yang belakangan ini jarang ia rasakan di rumah. Tanpa sadar, ia mulai membandingkan. Bukan antara dua perempuan, melainkan antara dua perasaan. Cerita-cerita kecil mulai diselipkan. Tentang perempuan yang berubah setelah menikah. Tentang kehamilan yang kadang menyimpan rahasia. Hesti tidak pernah menuduh, hanya bertanya, hanya menyampaikan kemungkinan. "Kamu pernah benar-benar menghitung waktunya?" tanya Hesti pelan, seolah takut menyinggung. Zidane terdiam. Pertanyaan itu mengusiknya. Ia teringat ucapan ibunya, lalu mengaitkannya dengan potongan-potongan kecil yang kini terasa mencurigakan. Sejak saat itu, Zidane mulai memperhatikan hal-hal yang dulu luput dari pikirannya. Jam pulang Haruna yang tidak selalu sama. Kebiasaan Haruna menerima pesan singkat lalu menghapusnya. Tatapan Haruna yang sering kosong, seolah menyimpan dunia sendiri. Dulu semua itu ia anggap wajar. Kini, setiap detail terasa memiliki arti lain. Suatu malam, Zidane memperhatikan Haruna yang berdiri di depan cermin, mengelus perutnya dengan lembut. Ada senyum tipis di wajah istrinya, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan padanya. Perasaan asing menyelinap di dada Zidane. "Sedang apa?" tanyanya. Haruna terkejut kecil. "Tidak apa-apa. Cuma bicara sebentar." "Bicara dengan siapa?" Haruna menoleh. "Dengan bayi ini." Jawaban itu seharusnya membuat Zidane tersenyum. Namun yang muncul justru perasaan ganjil. Ia merasa tersisih dari sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya juga. Rita semakin sering menimpali kegelisahan Zidane. Setiap kali melihat Zidane termenung, ibunya selalu punya kalimat penguat yang justru memperdalam prasangka. "Ibu cuma tidak ingin kamu jadi bahan tertawaan," kata Rita. "Lebih baik kamu tahu sekarang daripada menyesal nanti." Kata-kata itu berputar-putar di kepala Zidane. Ia mulai menyusun cerita sendiri, mencocokkan potongan yang belum tentu saling terhubung. Setiap kebisuan Haruna ia tafsirkan sebagai penyembunyian. Setiap air mata yang ditahan ia anggap sebagai sandiwara. Haruna merasakan perubahan itu semakin jelas. Zidane jarang menatapnya lama. Pertanyaannya singkat, nadanya datar. Tidak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Tidak ada lagi sentuhan yang menenangkan. Namun Haruna tetap memilih diam. Ia tahu, jika ia berbicara saat ini, kata-katanya hanya akan tenggelam di antara kecurigaan yang sudah tumbuh. Di luar rumah, Hesti tersenyum puas setiap kali melihat Zidane semakin larut dalam kegelisahannya. Ia tahu, keraguan yang ditanam dengan sabar akan tumbuh lebih kuat daripada tuduhan yang diucapkan terang-terangan. Zidane berdiri di tengah badai yang perlahan ia ciptakan sendiri. Ia merasa sedang mencari kebenaran, padahal yang ia kumpulkan hanyalah prasangka yang terus diberi makan oleh suara-suara yang ingin ia percaya. Haruna tidak lagi menipu dirinya sendiri. Keheningan di rumah itu bukan ketenangan, melainkan tanda retak yang sudah melebar. Setiap langkah Zidane terasa jauh, setiap tatapannya asing. Ia tahu, rumah tangganya sedang berdiri di tepi sesuatu yang rapuh, dan satu dorongan kecil saja bisa membuat semuanya runtuh. Ia tidak menangis di hadapan siapapun. Air mata hanya jatuh saat ia sendiri, saat malam terlalu sunyi dan pikirannya terlalu ramai. Tangannya sering bertumpu di perutnya, seolah mencari kekuatan dari kehidupan kecil yang terus bergerak di dalam sana. Suatu pagi, Haruna duduk lama di kamar,
Membuka sebuah ponsel lama yang selama ini ia simpan rapi di dalam tas kecil. Layarnya retak di sudut, tapi masih menyala. Ia menatap daftar nama yang sudah lama tidak ia sentuh. Nama-nama dari masa yang sengaja ia tinggalkan. Jarinya sempat ragu. Ia menutup mata sejenak, menarik napas, lalu memilih satu nama. Pesan singkat terkirim tanpa banyak kata. Hanya kalimat sederhana yang bermakna besar. Aku butuh bicara. Balasan datang tidak lama kemudian. Tidak banyak tanya, tidak ada rasa curiga. Hanya satu kalimat yang membuat dadanya sedikit lebih ringan. Kapanpun kamu siap. Sejak hari itu, Haruna mulai mengatur langkah dengan tenang. Ia tidak terburu-buru, tidak gegabah. Ia hanya memastikan bahwa jika suatu hari ia harus berdiri sendiri, ia tidak akan jatuh tanpa pegangan. Ia menemui orang-orang lama secara diam-diam. Pertemuan singkat, percakapan yang tidak melibatkan emosi berlebihan. Semua dilakukan dengan hati-hati, seolah ia sedang menyusun kepingan masa depan yang belum boleh terlihat siapapun. Di rumah, ia tetap menjadi Haruna yang sama. Memasak, membersihkan, menyiapkan keperluan Zidan tanpa keluhan. Bahkan ketika Rita melemparkan tatapan sinis atau kata-kata yang menyengat, Haruna tetap menunduk, tetap diam. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai mengeras. Bukan kebencian, melainkan kesadaran bahwa ia tidak boleh terus-menerus menunggu keadilan dari orang lain. Zidan tidak menyadari perubahan itu. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia melihat Haruna semakin pendiam, dan justru menafsirkannya sebagai tanda bahwa kecurigaannya benar. Ia tidak tahu bahwa di balik diam itu, Haruna sedang bergerak. Suatu malam, saat Zidan tertidur lebih dulu, Haruna duduk di tepi ranjang. Ia memandangi wajah suaminya lama, seperti sedang menghafal. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kelelahan dan sisa-sisa harapan yang mulai ia lepaskan. Aku sudah berusaha, bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Ia kemudian berdiri, membuka laci, dan memastikan semua dokumen penting tersusun rapi. Beberapa berkas lama ia rapikan kembali, diselipkan di tempat yang aman. Identitasnya, masa lalunya, semua masih terkunci rapat. Belum waktunya siapapun tahu. Haruna tahu, jika ia membuka semuanya sekarang, dampaknya akan besar. Ia tidak ingin melukai, tidak ingin menghancurkan dengan cara yang kasar. Ia hanya ingin melindungi dirinya dan anaknya. Di luar kamar, rumah itu tetap sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaan seorang istri yang patuh, ada kekuatan yang sedang bersiap. Haruna tidak merencanakan balas dendam. Ia hanya memastikan bahwa ketika kebenaran akhirnya muncul, ia tidak lagi berdiri sebagai pihak yang lemah. Malam itu, ia berbaring dengan tenang. Tangannya kembali mengelus perutnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedikit lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Haruna terbangun sebelum fajar lagi. Perutnya terasa tegang, tubuhnya lelah luar biasa. Punggungnya nyeri, kaki bengkak, dan napasnya kadang tersengal saat bangun dari tempat tidur. Namun ia tetap bangkit perlahan, menyiapkan sarapan meski tangannya gemetar. Zidan keluar rumah lebih cepat dari biasanya. Tatapannya datar, tidak menoleh saat melewati Haruna. Aku telat, katanya singkat. Haruna hanya mengangguk, menahan rasa sakit yang mengganjal di dada. Ia tidak menanyakan kemana Zidan akan pergi atau kapan pulang. Ia sudah belajar bahwa pertanyaan itu hanya akan memancing ketegangan. Siang itu, ketika Haruna sedang duduk di ruang tamu, Rita berdiri di sampingnya. Matanya menatap tajam, seolah ingin menembus pikiran menantunya. Kamu terlihat semakin lemah. Apa Mas benar-benar tahu kondisi kamu? Haruna menelan ludah. Iya, Bu. Mas tahu. Rita mendengus. Kalau Mas tahu, kenapa kamu masih harus menanggung semuanya sendiri? Haruna menunduk, tangannya menggenggam kain yang ada di pangkuannya. Ia tidak menjawab, tidak membela diri. Diamnya justru menimbulkan ketegangan lebih. Saat Zidan pulang sore, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara sapaan hangat, hanya langkah kaki yang berat. Haruna menyambutnya dengan tenang, menyiapkan minum hangat. Zidan mengambilnya, meneguk tanpa menatap. Kerjaannya tadi gimana? Tanya Haruna pelan. Biasa, jawab Zidan,
nada datar. Aku capek. Haruna mengangguk, tidak menambah kata. Dia tahu, jika ia menekan lebih jauh, percakapan itu bisa meledak. Rita masuk tanpa mengetuk, menatap Zidan. Kamu lihat sendiri. Rumah tidak lagi nyaman. Apa kamu tidak merasa kita harus bicara? Zidan menatap ibunya sebentar, lalu menoleh ke Haruna. Ada ketegangan yang nyata. Aku perlu waktu, katanya singkat. Haruna menunduk, memeluk perutnya pelan. Kata-kata Zidan pendek, tapi tajam, penuh makna. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti ruang penghakiman yang senyap. Malam itu, ketegangan bertambah saat makan malam. Rita mengawasi setiap gerak Haruna. Zidan menatap ponselnya lebih lama daripada istrinya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya diam yang syarat dengan arti. Tadi aku lihat kamu berdiri terlalu lama di dapur. Rita memulai dengan nada datar tapi menusuk. Tubuhmu harus dijaga. Jangan paksakan diri. Haruna menatap ibunya sebentar. Iya, Bu. Aku akan berhati-hati. Zidan meletakkan sendoknya. Sudahlah. Tidak usah dibesar-besarkan. Nada suaranya singkat, tapi tajam. Ada kemarahan yang tersimpan di dalamnya, bukan pada Haruna, tapi pada seluruh situasi yang kini terasa tidak terkendali. Haruna merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Ada ketegangan yang tidak hanya dari luar, tapi dari rumah tangganya sendiri. Ia tahu, jarak itu semakin melebar. Zidan tidak lagi hadir sepenuhnya. Rita terus menekan, dan ia sendiri semakin lemah. Malam semakin larut, dan mereka duduk masing-masing di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara, hanya napas yang terdengar berat. Setiap kali Zidan menatap Haruna, ada pertanyaan yang tersirat. Setiap kali Rita menatap, ada tuduhan yang tak terucap. Haruna menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Ia sadar, rumah yang dulu terasa aman kini berubah menjadi medan yang rapuh. Setiap kata yang keluar bisa menimbulkan percikan, setiap diam pun syarat makna. Dan di tengah itu, ia tetap memilih diam, menahan rasa sakit, menahan emosi, sambil mempersiapkan langkah-langkah yang hanya ia sendiri tahu. Ketenangan rumah telah hilang. Kini yang tersisa hanyalah ruang hampa yang dipenuhi tatapan tajam, kalimat singkat, dan makna yang tersimpan di antara keheningan. Haruna menatap perutnya, menyadari bahwa satu-satunya pegangan yang benar-benar bisa ia percaya adalah kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Malam itu, hujan turun deras. Suara tetesannya di atap rumah terdengar lebih keras dari percakapan yang akan terjadi. Zidan duduk di sofa, menatap jendela, wajahnya tegang. Haruna berdiri di dapur, mencoba menyelesaikan sisa cuci piring yang tertinggal. Rita duduk di kursi dekatnya, tangan terlipat, mata tajam menatap menantunya. Hesti datang tanpa diundang, menyusul Zidan yang baru saja pulang dari kantor. Kedatangannya tidak seperti biasanya yang hanya lewat telepon atau pesan singkat. Kali ini ia hadir di ruang tamu, dengan senyum tipis yang menyimpan sesuatu yang lebih berat daripada kata-kata. Zidan, ucap Hesti, duduk dengan tenang. Aku dengar beberapa hal. Aku tidak ingin bicara sembarangan, tapi aku pikir Mas berhak tahu. Zidan menoleh, napasnya tersengal. Ia menunggu kata-kata itu, namun tidak tahu apa yang akan menghancurkan hatinya lebih dulu. Ucapan Hesti atau kenyataan yang mungkin belum ia ketahui. Beberapa orang bilang, ada yang tidak beres dengan perhitungan kandungan Haruna. Hesti melanjutkan, nada suaranya masih terdengar lembut, tapi setiap kata seperti jarum menancap. Aku tidak tahu pasti, tapi Mas pantas waspada. Zidan menelan ludah, kepalanya terasa pusing. Hesti tidak menuduh secara terang-terangan, namun cukup untuk menimbulkan keraguan yang mulai membakar. Rita, yang sejak awal menatap Haruna dan Zidan dengan tajam, menimpali dengan suara dingin. Iya, Zidan. Ibu sudah bilang sejak dulu, perempuan bisa menutupi banyak hal. Aku cuma ingin Mas jangan sampai tertipu. Zidan memegang kepalanya, jari-jarinya menekan pelipis. Rasanya seperti semua yang ia percayai hancur sekaligus. Haruna berdiri diam, menatap dari kejauhan, wajahnya tanpa ekspresi, tapi hatinya menegang. Ia tahu, tuduhan yang samar itu akan membakar kehancuran lebih cepat daripada kata-kata yang kasar. Haruna, Zidan mulai,
Suaranya serak. Apa benar? Haruna menatapnya lama. Mata yang seharusnya bisa menenangkan kini menghadapi badai. Mas, aku. Tolong. Zidan memotong. Suaranya meninggi untuk pertama kali dalam minggu-minggu. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak melihat semua hal kecil itu? Rita tersenyum tipis, seolah senang melihat anaknya mulai menyalakan amarahnya sendiri. Zidan, jangan diam. Ibu cuma ingin Mas tidak tertipu. Lihat saja fakta. Bukankah Mas sering pulang larut? Bukankah? Hesti menatap Zidan. Aku hanya ingin Mas tahu. Jangan sampai disakiti. Aku tidak menuduh. Hanya ingin Mas berhati-hati. Zidan terdiam sejenak. Napasnya berat. Dalam benaknya, kata-kata Hesti bercampur dengan suara ibunya. Bercampur dengan rasa takut yang selama ini ia pendam. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Tatapan Haruna yang sering kosong, pesan yang cepat dihapus, jam pulang yang tak tentu. Semua terangkai dalam pola yang menyesatkan. Tapi bagi Zidan terasa nyata. Kenapa? Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Zidan berteriak, suaranya pecah. Kenapa semua harus tersembunyi? Aku punya hak tahu. Haruna menunduk, menahan gemetar. Aku tidak menyembunyikan apapun, Mas. Aku. Tolong berhenti. Zidan menepis tangan Haruna yang ingin menyentuh lengannya. Aku lelah. Aku capek. Aku merasa dihina. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Hesti tetap duduk tenang, tapi senyum tipisnya semakin jelas. Ia berhasil menyalakan keraguan Zidan sampai ke ujungnya. Rita menepuk-nepuk tangan Zidan di bahu, menegaskan dukungannya. Zidan merasakan dunianya runtuh. Rasanya semua yang ia percayai tentang rumah tangganya, tentang istrinya, tentang masa depannya, kini berubah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Ia tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan, mana manipulasi. Setiap kata Haruna terdengar seperti kebohongan. Setiap senyum yang tersisa tampak palsu. Haruna berdiri di tempatnya, menatap suaminya dengan mata yang basah tanpa air mata. Ia tahu, malam itu tidak akan mudah. Kata-kata Hesti dan tekanan Rita telah mengacak nalar Zidan. Ia hanya bisa menahan diri, menjaga diri dan anak yang ada di dalamnya, sambil menunggu badai itu berlalu. Zidan menunduk, menatap lantai. Tubuhnya gemetar, pikiran kacau. Hatinya terombang-ambing, antara cinta, prasangka, dan rasa malu yang dipertajam oleh Hesti dan Rita. Ia tidak lagi tahu siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menipu, dan siapa yang seharusnya dipercaya. Di ruang itu, tiga sosok, Haruna, Zidan, dan Rita, duduk dalam keheningan yang syarat dengan kemarahan dan kecurigaan. Sedangkan Hesti, dengan senyum tipisnya, menatap Zidan dan tahu bahwa permainan yang ia mulai kini sudah berjalan sempurna. Malam itu rumah terasa seperti beku. Lampu ruang tamu redup, hanya menyisakan bayangan yang panjang di dinding. Hujan masih mengguyur deras di luar, menambah kesunyian yang menusuk. Haruna duduk di sofa, tangan menggenggam perutnya, mencoba menenangkan napas yang bergetar. Zidan berdiri di tengah ruangan, tangan terkepal, wajah tegang, matanya menatapnya tanpa berkedip. Kamu harus jujur, Haruna. Suara Zidan pecah, keras, tapi tetap dipenuhi kepedihan dan kemarahan sekaligus. Haruna menelan ludah. Ia ingin menjawab, ingin berbicara, ingin menenangkan suaminya. Mas, aku. Diam. Zidan memotong dengan nada yang tajam. Suaranya menggema di ruang tamu. Aku capek melihat semua ini. Capek melihat kamu pura-pura baik-baik saja padahal ada yang disembunyikan. Haruna menunduk, gemetar, mencoba menahan tangis. Ia ingin menjelaskan semua, bahwa tidak ada rahasia yang bisa merugikan Zidan, bahwa semua yang ia lakukan selama ini hanyalah demi melindungi rumah tangga dan anak mereka yang akan lahir. Tapi Mas, aku tidak menyembunyikan apapun. Suaranya akhirnya terdengar, lembut tapi tegas. Aku selalu melakukan yang terbaik untuk kita, untuk kamu, untuk anak kita. Zidan menggeleng, napasnya berat, dada bergetar. Kamu tidak mengerti. Aku lihat sendiri. Semua hal kecil itu, semuanya mencurigakan. Semua.
Rita berdiri di samping, menatap Haruna dengan tajam. Ibu sudah bilang sejak awal. Kamu harus beri Mas alasan untuk percaya, bukan cuma kata-kata manis. Semua orang bisa berkata benar, tapi tindakan yang bicara. Haruna menggigit bibir. Kata-kata itu menusuk, tapi ia tetap menahan diri. Ia tahu jika ia melawan, percakapan akan berubah menjadi pertarungan yang tidak ada habisnya. Ia memilih diam sejenak, menarik napas, lalu mencoba menenangkan dirinya. Maksudku bukan begitu, Mas, ucap Haruna perlahan. Aku cuma ingin kita tetap tenang. Jangan biarkan orang lain memecah kita. Zidan memandangnya lama, matanya basah, tapi suara yang keluar tetap keras. Orang lain? Aku tidak butuh orang lain untuk melihat kebenaran. Aku hanya ingin tahu, Haruna, apakah aku masih bisa percaya padamu? Suasana semakin tegang. Hesti yang duduk di sofa, tetap diam tapi matanya menatap tajam, seolah menunggu setiap kata jatuh. Ia tahu, malam ini adalah saat puncak. Segala keraguan yang ia tanam, segala cerita samar yang ia susun, kini berada tepat di depan Zidan, menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Zidan menutup mata, meremas rambutnya. Ia merasa dunia berputar, pikirannya kacau. Kata-kata Hesti, tekanan ibunya, semua ketidakpastian yang muncul dari hal-hal kecil, bercampur menjadi badai yang sulit ia kendalikan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi, Zidan akhirnya bersuara, suaranya pecah, penuh emosi yang campur aduk. Semua ini, aku tidak bisa lagi. Aku harus mengambil keputusan. Haruna menatapnya dengan mata yang berkilau, menahan air mata. Ia tahu keputusan itu akan menentukan nasib rumah tangga mereka. Ia ingin meraih tangannya, menahan, meyakinkan, tapi Zidan sudah terlalu jauh dalam badai emosi dan prasangka yang menumpuk. Rita tersenyum tipis, senyum yang membuat Haruna semakin tegang. Hesti tetap duduk tenang, mengetahui bahwa langkah Zidan berikutnya akan membawa rumah tangga itu ke titik yang tidak bisa ditarik kembali. Hujan di luar semakin deras, suara tetesannya menimpa jendela seolah mengikuti detak jantung yang tegang di dalam rumah. Setiap kata, setiap tatapan, setiap keheningan, syarat makna dan luka. Malam itu menjadi penanda bahwa jarak yang mulai muncul bukan sekadar fisik, tapi sudah menembus kepercayaan, harapan, dan cinta yang selama ini mereka pegang. Haruna memeluk perutnya, menutup mata, berdoa dalam hati agar apapun keputusan Zidan, anak yang ia kandung tetap aman. Namun di balik doa itu, hatinya tahu, malam ini adalah titik di mana rumah tangga mereka benar-benar diuji. Malam itu, rumah sepi, hanya suara hujan dan detak jam yang terdengar. Haruna berdiri di depan kamar, memandang Zidan yang duduk di sofa dengan wajah tegang, mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Perutnya berat, tubuhnya lelah, tapi ia berdiri dengan tenang. Tidak ada air mata yang menetes, tidak ada jeritan yang pecah. Haruna, kenapa kamu diam saja? Jawab aku. Zidan menjerit, suaranya pecah, mencampur marah dan sakit hati. Haruna menatapnya dalam beberapa detik, lalu menghela napas pelan. Mas, aku sudah bicara. Suaranya lembut, tapi tegas. Aku tidak bisa menjawab lebih banyak, karena aku sudah mencoba sejujur mungkin. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan dengan pertengkaran. Rita berdiri di sampingnya, tatapannya dingin. Lihat, kamu bahkan tidak bisa mempertahankan dirimu sendiri. Tidak ada alasan untukku percaya lagi. Zidan menatap Haruna dengan mata yang hampir menetes, penuh kebingungan dan kemarahan. Kamu pikir aku bisa menunggu lagi? Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Haruna menunduk, merasakan punggungnya menegang, kaki lelah menahan berat tubuhnya. Ia tahu ia tidak bisa bertahan lebih lama di rumah itu. Semua orang sudah menilai, semua prasangka sudah menempel. Ia tidak lari karena takut, bukan karena amarah, tapi karena ia tahu kepergiannya harus dilakukan dengan kepala dingin, bukan dengan tangisan atau teriakan. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia menuju kamar, mengambil tas kecil yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Tidak ada barang mewah, tidak ada bukti yang bisa membahayakan dirinya. Hanya yang ia perlukan untuk beberapa minggu, sambil mengatur langkah berikutnya. Zidan berdiri,
mencoba menghentikannya, tangan terulur. "Haruna, jangan pergi." Haruna menatap tangannya, lalu tatapannya kembali ke Zidan. "Mas, aku pergi bukan untuk meninggalkan kamu, tapi karena aku harus melindungi diri dan anak kita. Aku tidak bisa lagi berada di tempat yang penuh keraguan, prasangka, dan kebohongan yang disusupkan orang lain." Tidak ada jeritan, tidak ada air mata yang pecah. Hanya ketenangan yang menusuk. Suasana di ruangan itu berubah. Zidan menatapnya tanpa kata, bingung, terluka, dan terkejut oleh ketenangan yang ia lihat. Haruna, dengan langkah ringan tapi mantap, melangkah keluar rumah. Setiap langkahnya meninggalkan rasa tanya yang besar di hati Zidan dan Rita. Rita memalingkan wajahnya, menahan amarah sekaligus rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Dia pergi begitu saja. Zidan tetap berdiri, tubuhnya gemetar. Matanya menatap pintu yang sudah tertutup rapat. Tidak ada kata yang keluar, hanya kekosongan dan luka yang tiba-tiba terasa lebih dalam daripada apapun yang pernah ia rasakan. Hesti, yang diam dari awal, tersenyum tipis, menyadari bahwa langkah Haruna yang tenang ini meninggalkan dampak lebih besar daripada kata-kata atau tuduhan yang selama ini ia susun. Tidak ada drama, tidak ada teriak, tidak ada air mata yang memenuhi ruangan. Hanya ketenangan yang membakar kebingungan dan rasa bersalah Zidan hingga titik maksimum. Haruna melangkah keluar di bawah hujan, tubuhnya basah, rambut menempel di wajah. Tidak ada tangisan berlebihan, tidak ada lengan yang menahan. Ia berjalan dengan kepala tegak, perut yang mulai membesar tetap dijaga dengan hati-hati. Langkahnya mantap seperti seseorang yang tahu bahwa ketenangan adalah senjata terkuat. Di belakang pintu, Zidan dan Rita hanya menatap kosong. Hati mereka kacau. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana harus menghadapi perempuan yang pergi begitu saja dengan ketenangan yang menusuk. Malam itu meninggalkan luka besar, rasa penasaran, dan pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Di jalanan basah, Haruna berhenti sejenak, menarik napas panjang, merasakan hujan menimpa tubuhnya. Ia menutup mata, membiarkan air hujan bercampur dengan keringat dan kelelahan. Di hatinya, ia tahu satu hal. Langkahnya kali ini bukanlah lari dari masalah, melainkan awal dari kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Di rumah, ruang tamu tetap sunyi, hanya suara jam dan hujan yang terdengar. Zidan tidak bisa duduk, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata apapun. Setiap napasnya terasa berat. Rita menatapnya dengan tatapan takjub dan marah sekaligus. Mereka berdua terdiam, bingung, dan terpukul oleh ketenangan Haruna. Ketenangan yang lebih menyakitkan daripada jeritan atau air mata. Malam itu menjadi malam yang akan terus membekas. Tidak ada suara teriakan yang pecah, tidak ada tangisan histeris. Hanya ketenangan seorang perempuan yang tahu kapan harus meninggalkan sesuatu, dan kekosongan yang menusuk bagi mereka yang tertinggal. Zidan duduk di ruang tamu dengan tubuh yang lemas. Matanya kosong menatap pintu yang tertutup. Hujan telah reda, tapi hawa dingin malam masih menempel di rumah. Ia merasa kehilangan bukan hanya Haruna, tetapi juga kendali atas hidupnya sendiri. Semua prasangka yang ia percaya ternyata hanyalah racun yang disisipkan oleh Hesti dan diperkuat oleh ibunya sendiri. Hari-hari berikutnya, Zidan mulai mencoba menenangkan pikirannya, tapi hati dan perasaannya tetap kacau. Ia menatap foto-foto lama, kenangan yang kini terasa pahit. Setiap senyum Haruna yang dulu ia abaikan, setiap perhatian kecil yang kini terlihat jelas sebagai bukti cinta yang tulus, membuatnya menyesal tanpa batas. Suatu siang, Zidan menerima telepon. Suara di seberang cukup familiar, tapi terdengar tenang dan pasti. "Zidan, aku rasa ini waktu yang tepat untuk kita bicara." Suara itu terdengar mantap, penuh wibawa. Zidan segera mengatur pertemuan. Ketika bertemu, ia terkejut. Di depannya berdiri sosok supir yang selama ini disebut-sebut. Supir yang kini bukan lagi sekadar pegawai rumah tangga, tetapi seorang pria yang penuh integritas dan profesionalisme. "Zidan, aku bukan siapa-siapa yang kamu pikirkan," kata pria itu dengan tenang. "Aku hanyalah bodyguard yang ditugaskan oleh perusahaan Haruna. Semua tuduhan itu hanyalah kesalahpahaman yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan rumah tanggamu." Zidan terpaku. Perlahan,
Semua kepingan yang selama ini membuatnya gelap gulita mulai tersusun kembali. Ia merasakan darahnya seakan berhenti sejenak ketika menyadari bahwa ia salah menilai Haruna, salah percaya pada orang lain, dan salah menempatkan rasa curiganya. Ia berlari, tanpa menunggu, menuju rumah lama tempat Haruna tinggal sementara. Ketika pintu terbuka, Haruna berdiri di ambang. Perutnya kini sudah lebih besar, wajahnya tenang, tapi matanya menatap tajam, menunggu jawaban. Haruna, aku salah. Aku percaya semua orang selain kamu. Maafkan aku. Suara Zidan pecah, air matanya menetes, bukan karena amarah, tetapi karena penyesalan yang tak tertahankan. Haruna menatapnya lama, lalu langkahnya pelan mendekat. Zidan, yang penting sekarang, kita harus memikirkan anak kita. Semua yang sudah terjadi, biarkan menjadi pelajaran. Zidan menjatuhkan diri di kursi, menyesali setiap kata, setiap prasangka. Ia merasakan luka yang ia ciptakan sendiri, dan baru sekarang menyadari bahwa cinta Haruna tidak pernah berubah, bahkan ketika ia sendiri yang goyah. Rita datang kemudian, melihat Zidan menangis. Tatapannya berubah. Ia tidak bisa menyangkal kesalahan yang selama ini ia dukung. Ia sadar bahwa anak dan menantunya lebih penting daripada harga diri yang salah arah. Hesti, yang mencoba mendekati Zidan untuk menguatkan prasangkanya, kini pergi. Semua tipu daya dan manipulasi telah terungkap. Hari-hari berikutnya, Zidan belajar perlahan untuk memperbaiki diri. Ia kembali menghargai Haruna, memahami perjuangan fisik dan emosional yang ia hadapi selama kehamilan, serta menyadari betapa pentingnya komunikasi dan kepercayaan dalam rumah tangga. Haruna tetap tenang, tetapi kali ini Zidan hadir sepenuhnya, bukan hanya fisik, tetapi juga hati dan pikirannya. Mereka belajar untuk saling menguatkan, untuk menutup celah yang pernah dimanfaatkan orang lain. Anak yang mereka nanti pun lahir dalam suasana hangat, sebagai simbol kesabaran, keteguhan, dan cinta yang sejati. Nasihat, jangan mudah percaya pada suara luar yang mencoba memecah belah, jangan biarkan prasangka mengalahkan kepercayaan, dan hargailah pasanganmu karena cinta dan kesetiaan tidak selalu terlihat jelas, tapi hadir dalam ketulusan yang nyata. Komunikasi, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berdiri tenang adalah kunci dalam menjaga rumah tangga. Salam hangat untuk pembaca. Jaga hati, jangan biarkan ego atau hasutan merusak hubungan yang berharga, dan selalu percayai kebenaran sebelum menilai. Semoga kisah Haruna dan Zidan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.